Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil ummah nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah Dia berikan kepada kita, termasuk nikmat iman yang menggerakkan hati dan langkah kita untuk hadir di majelis ini walaupun dalam keadaan hujan langit. Ini wong lewat tulung aku tetap berseluruh banjir itu, tetapi baru banjir yang teman. Alhamdulillah, hadirnya dirahmati Allah teringat dengan sabda baginda Rasulullah SAW. Khairul jalisin hum, sebaik-baik teman duduk adalah mereka. Itu dalam hadis qudsi yang cukup panjang menceritakan tentang Allah itu punya malaikat-malaikat yang tugasnya muter-muter patroli, punya malaikat yang tugasnya itu patroli. Dari mana patroli mana? Dari satu majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang lainnya. Kemudian setelah selesai bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ngapain di situ? Ya Allah, mereka menyebut-Mu. Mereka ngapain lagi? Ya Allah, mereka meminta surga-Mu. Lalu tahun dalam surga. Gimana? Kalau mereka saja belum pernah meminta surga, kok minta, maksud saya tidakkan mengijabainya. Terus apa lagi yang mereka lakukan? Ya Allah, mereka minta perlindungan dari neraka. Apa mereka pernah melihat neraka? Ada yang pernah melihat? Bukan gini, gambaran saja. Tidak usah. Gini, apakah mereka pernah melihat neraka? Kata Allah. Maka malaikat menjawab, tidak pernah ya Allah. Mereka tidak pernah melihat neraka saja, takutnya seperti itu. Maka bagaimana mungkin aku tidak melindungi mereka dari neraka? Apalagi yang mereka minta, wa yastaghfiruna, dan mereka meminta ampun kepada Engkau ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka qad ghafartu lahum. Semua yang hadir di situ saya ampuni semuanya. Ya Allah, malaikat protes. Ya Allah, ada yang cuma mampir saja, tidak ada niatan berjawab untuk hadir di majelis ilmu. Mungkin karena di masjid, terus kemudian dia musafir, sholat, pada pengajian, mampir sekitar 5 menit, didengarkan apa yang disampaikan, diprotes sama malaikat, karena ampunan Allah untuk semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khairul jalisin hum, mereka adalah teman duduk terbaik. Maka siapapun yang hadir di situ akan mendapatkan ampunanku, walaupun hanya yang mampir duduk saja. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya lebih afdal daripada panjenengan menyimak dari YouTube lagi, apalagi menyimak kebutuhan tenaga di samping hari. Boleh ibu sambil goreng, apa sambil tiduran, ngopi dan lain sebagainya. Berumurnya goreng. Tetapi ketika ada di majelis ilmu, di sana ada adabnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah tentunya sebagaimana kaidah yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah.
al-ajru bihasbil amal atau al-ajru biqadril amal, yang namanya pahala sesuai dengan kadar amal solehnya. Semakin sulit kita untuk melakukan amal soleh, maka akan semakin besar pahala yang kita dapatkan. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau ngaji kok tidak pernah hujan, ngaji tidak pernah ngaji kok tidak pernah hujan, ngaji tidak pernah ada hambatan, ngaji kok tidak pernah kebanan, terus kita mau masuk surga pakai apa? Kita mungkin semakin di sana banyak hambatan-hambatan yang Allah siapkan untuk kita, maka akan semakin dekat surga bagi kita. Insya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, Allah permudah jalannya menuju surga. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, orang yang sedang menuntut ilmu sejatinya dia sedang berjalan menuju surga. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, niki ibu juga atau bapak-bapak, kalau kasih status, kalau mau bikin status dengan perjalanan mau ngaji, statusnya apa? OTW langsung. Bukan mati, bukan. OTW langsung, sampai sampai apa? Ini orang ngaji OTW nih. Semoga yang hadir di sini khususnya diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin didekatkan kepada surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, tentunya juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang belum bisa hadir, yang misalnya menyimak nanti di kedepannya, di kemudian hari pertemuan yang akan datang bisa hadir sehingga mendapatkan keutamaan yang sama, sehingga hadirin yang dirahmati Allah, entah itu yang menyimak di YouTube maupun yang hadir di majelis bisa berkumpul di surga nanti bareng dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Munajat sudah ada? Baik, hadirin yang dirahmati Allah, kemarin kita membahas tentang bagaimana cara kita birrul walidain. Sekarang sesuai dengan judulnya, masih bisakah aku berbakti? Apa yang akan kita bahas berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Bagaimana jika orang tua saya orang tua yang kafir? Bagaimana jika orang tua saya sudah meninggal? Kalau orang tua saya kafir, masihkah saya bisa berbakti? Masihkah saya wajib untuk berbakti? Kalau orang tua saya sudah meninggal, apakah masih ada kewajiban saya untuk berbakti? Apakah saya masih mampu untuk berbakti kepada orang tua? Jadi hadirin yang dirahmati Allah, yang akan kita bahas di sini adalah tentang dua poin itu tadi. Yang pertama, birrul walidain, birrul lil walidil musyrik, berbakti kepada orang tua yang musyrik. Ini orang tua kafir, Pak. Kalau yang kafir aja Bapak Ibu, ada bakti yang harus kita tunaikan, apalagi yang tidak sampai kafir. Kadang orang hadirin yang dirahmati Allah, anak merasa lebih pintar daripada bapaknya, sehingga dia jauhi bapaknya. Bapak dia ngomong-ngomongnya, urusan ini stop, lalu ngaji suwe Pak. Kadang merasa lebih baik daripada orang tuanya, Bapak Ibu. Sekarang akhirnya kemudian dia menjauh dari orang tuanya, bahkan entah itu ngomong isi dilakukan itu sesat kabeh. Yang dilakukan itu tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari di ngaji saya. Akhirnya kemudian menjauh dari orang tuanya. Itu bukan satu hal yang baik. Jadi ini pembahasan tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Yang pertama, orang tua yang musyrik. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita sudah dulu dengan Anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan hadirin yang dirahmati Allah. Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad di hadis yang ke-26 beliau memulai pembahasan tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua yang musyrik. Itu tentang kisahnya Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar. Abu Bakar punya istri berapa? Istri berapa? Satu. Itu istrinya Abu Bakar. Istrinya Abu Bakar asli itu dua. Yang satu musyrik, yang satu muslimah. Yang satu musyrikah. Yang muslimah kita kenal dengan nama Umurman. Yang musyrik itu namanya Qutailah. Dari Qutailah melahirkan Asma dan Abdurrahman. Dari Umurman melahirkan Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah. Anaknya yang masuk Islam itu Asma dan Abdurrahman. Asma, Abdurrahman, kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi Abdullah dia musyrik dulu Pak, sampai nanti kemudian harus mengikuti perang Uhud gitu. Perang Badar dan perang Uhud di nomor itu ketika dia menjadi seorang musyrik. Asma ketika perjanjian Hudaybiyah, perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Mekah untuk gencatan senjata, hal ini digunakan oleh ibunya Qutailah yang musyrik untuk datang ke Madinah karena saking rindunya dia dengan putrinya, saking rindunya dengan putranya dan juga cucunya. Karena dia dapat kabar cucunya baru lahir ketika setelah Rasulullah SAW hijrah. Setelah hijrah selang sekitar 6 bulan lahir cucunya Qutailah, cucunya Abu Bakar yang kita kenal dengan Abdullah bin Zubair. Nah, ketika datang Bapak Ibu, Asma binti Abi Bakar melihat ibunya datang jauh-jauh dari Mekah, tidak langsung menerima, takutnya, khawatirnya menyelisih perintah Rasulullah SAW. Maka datanglah kepada Rasulullah, ibu saya datang dari Mekah ya Rasulullah untuk berkunjung. Bolehkah saya berbakti kepadanya? Apa kata Rasulullah SAW? Silakan. Maka hadirin yang dirahmati Allah, disambutlah ibunya. Sebelum dibolehkan oleh Rasulullah SAW, kalau kita lihat bagaimana taatnya para sahabat. Sebelum dibolehkan oleh Rasulullah, tidak diperbolehkan Pak. Jangan dulu, saya tanya dulu ibu sama Rasulullah SAW. Diperbolehkan, baru dipersilakan untuk masuk, terus kemudian dimuliakan. Turunlah berkaitan dengan kisahnya Asma binti Abi Bakar, surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din
wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian. Di sini pembatasan dari Allah tidak memerangi. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Antabarruhum, untuk berbakti kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Hadirin yang dirahmati Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-8 sudah memberikan garis. Orang tua mana yang kita masih punya kewajiban untuk berbakti kepadanya walaupun dia musyrik, yaitu orang tua yang tidak memerangi kaum muslimin. Kalau membenci, orang kafir benci banyak, tetapi orang kafir ketika orang tua dia kafir benci kepada putranya yang masuk Islam, maka putranya tetap punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Selagi tidak memerangi, kalau sudah mulai memerangi, kalau sudah kemudian mulai mengusir, maka keguguran kewajiban berbakti itu gugur. Ketika kemudian dia meneruskan, maka ketika dia meneruskan diperbolehkan selagi tidak membahayakan kaum muslimin dan dirinya sendiri. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, betapa kedudukan orang tua begitu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Islam. Bahkan ketika orang tuanya musyrik, ketika orang tuanya benci dengan Islam, anak masih punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Apalagi kalau tidak musyrik Bapak Ibu. Setuju tidak setuju misalkan di dalam perkara, apalagi orang tua misalkan masih kejauhan, misalkan Bapak Ibu, jadi kan tidak cocok dengan hal tersebut. Jangan terus kemudian malah kita menjauh dari orang tua, atau terus kemudian namanya itu justru tidak berbakti kepada orang tua. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, disitulah kemudian kewajiban kita, Bapak. Jadi ini pembahasan yang pertama berkaitan dengan batasannya. Batasannya sekali lagi, kewajiban itu gugur ketika orang tua sudah mulai memerangi Islam dan Muslim. Sudah angkat senjata. Gitu. Kalau belum angkat senjata masih benci, Bapak Ibu dirahmati, masih ada kewajiban bakti. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Luqman ayat yang ke-51, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan bersosiallah pada keduanya, temani keduanya, bersosial bermuamalah pada keduanya di dunia ini dalam keadaan ma'ruf. Apa itu ma'ruf Pak dulu? Ma'ruf itu bukan sekedar baik. Jadi ma'ruf itu artinya, asal katanya ma'ruf itu dari urf, dikenal. Gitu. Dikenal. Yang sepantasnya. Ketika kemudian hadirin dalam urf kita, kebiasaan di bangsa kita, di negara kita, ternyata perkara seperti ini merupakan satu kebaikan. Maka walaupun mungkin tidak menjadi adat bagi bangsa Arab, itu tetap yang kita jalankan. Kita ambil contoh Bapak Ibu. Misalkan orang Arab, mereka kalau senang, Rasulullah SAW, beliau beberapa kali dalam riwayat jenggotnya para sahabat dipuji sambil jenggotnya dilus-lus begini, dipegang gini Pak. Itu kalau orang Indonesia dipegang gini Pak. Begini. Maksudnya teman gitu. Nah itu hadirin, kita tidak bisa mengatakan orang tua misalkan orang tua menjenengan misalkan punya jenggot, terus kemudian salah satu cara berbuat baik kepada orang tua adalah memuliakan orang tua dengan terus jenggot ini. Dan tidak bisa Pak. Kenapa? Karena menyelisih urf adat daripada daerah kita. Hal-hal yang semacam itu hadirnya dalam hati Allah. Artinya kalau misalkan memuliakan orang tua dengan cara sesuai dengan adat yang tidak bertentangan dengan syariat Bapak Ibu, maka itu pun juga termasuk memuliakan orang tua. Itu yang dimaksud dengan ma'ruf. Baik.
Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, seperti kemarin Bapak Ibu sudah kita bahas berkenaan dengan al-inhina. Nama al-inhina, al-inhina itu artinya menundukkan tubuh, menundukkan tubuh. Dalam hadis terkenal Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk menundukkan tubuh pada sahabat yang lain. Tetapi Imam An-Nawawi sebagaimana kemarin sudah kita bahas, Imam An-Nawawi memberikan batasan al-inhina haddul ruku'. Haknya batasannya itu adalah ruku'. Dan itu pun tergantung pada situasi dan kondisi Bapak Ibu. Jadi ketika kemudian melakukan itu cium tangan misalkan, cium tangan Bapak Ibu. Terus kemudian sehingga ketika kita mencium tangan orang tua kita pun harus tunduk. Hadirin yang dirahmati Allah, seakan itu bertentangan dengan hadis, tapi tidak bertentangan Pak dengan hadis itu. Makanya para ulama mereka membolehkan inhina selagi tidak ada unsur tadzallul di sana, merendahkan diri di hadapan orang lain. Kalau kita lihat bagaimana Imam Az-Zuhri, beliau tidak berani makan bareng, beliau tidak berani untuk duduk sejajar dengan orang tuanya. Beliau tidak berani untuk memandang mata orang tuanya, karena khawatir nanti di situ ada timbul perasaan lebih tinggi daripada orang tuanya. Itu hadirin yang dirahmati Allah. Banyak istilah para ulama berkaitan dengan memuliakan orang tua, dan itu pun tergantung pada situasi dan kondisi serta uruf di daerah kita. Itu yang dimaksud dengan ma'rufah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, apa saja yang bisa kita lakukan dengan orang tua misalkan, termasuk dalam musahabah, termasuk dalam muamalah yang baik kepada orang tua yang bisa kita kerjakan apa? Contohnya saling memberikan hadiah kepada orang tua. Musyrik memberikan hadiah kepada orang musyrik boleh tidak? Menerima boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Kan mereka cari uang tidak melihat hal-halnya. Boleh tidak? Boleh. Bahkan Rasulullah SAW beliau pun harus sakit gara-gara menerima sampel kambing dari seorang wanita Yahudi. Ini salah satu contohnya Pak. Wanita Yahudi jelas-jelas Bapak Ibu. Dan Rasulullah SAW tidak bersuudzon. Diterima saja, namanya kambingnya, kambing gulingnya diterima, tapi kemudian diingatkan oleh malaikat Jibril di situ ada racunnya. Dalam riwayat lain nanti, namanya dagingnya ini yang berbicara kepada Nabi. Tahad bainal muslimin wal musyrikin, saling memberikan hadiah antara kaum muslimin dan orang Islam dan orang musyrik itu diperbolehkan dengan batasan-batasan tertentu. Misalkan yang tidak diperbolehkan apa? Ketika ada unsur yang mencederai akidah kita, misalkan ketika mereka merayakan hari Natal mereka, maka tidak usah kasih dulu Bapak Ibu, gitu. Tapi kalau misalkan di luar itu silahkan mau kasih hadiah, mau menerima hadiah, tidak apa-apa. Jadi ada unsur seperti itu. Misalkan salah satu contohnya yang yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadis di dalam kitab ini berkenaan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis yang ke-27, beliau sampaikan dalam hadis yang ke-37. Hadis yang ke-37 disampaikan suatu kali Rasulullah SAW dengan Umar bin Khattab jalan-jalan di pasar Pak. Terus kemudian melihat ada sutra yang bagus. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, jangan tumbas. Nanti bisa dengan pakai untuk menerima tamu, bisa dengan pakai untuk hari raya dan lain sebagainya. Apa kata Rasulullah? Karena Umar belum tahu Pak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Umar, orang yang memakainya di dunia tidak akan memakainya di surga, di akhirat Pak. Di akhirat tidak akan memakainya. Lah hadirin yang dirahmati Allah, di situ sebagian penafsiran para ulama maksudnya begini, ada orang Muslim, dia tahu pakai sutra ini, seorang Muslim, pria Muslim, dia tahu pakai sutra tidak boleh, tapi kemudian dia nekat, maka kalau nanti masuk ke surga tidak diizinkan oleh Allah untuk memakai sutra. Sebagian penafsiran ulama seperti itu. Walaupun sebagian menafsirkan yang lain, ini adalah libas teman laki-laki, adalah baju yang dipakai oleh orang yang nanti di akhirat tidak akan mendapatkan nomor itu baju seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Akhirnya kemudian Bapak Ibu,
Rupanya sepulang Rasulullah SAW bernama itu jalan-jalan sama Umar, sampai di rumah ada yang ngirimi sutra yang tadi Pak, persis seperti yang dituding oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada 3 bajunya. Maka Rasulullah SAW kirimkan yang pertama kepada Umar bin Khattab, yang kedua pada sahabat yang lainnya. Umar ketika dikirimi baju, loh, katanya tadi aku dipakai. Nah, kok saya dikirimi baju? Datanglah Umar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kok jenengan kan ini pulau? Apa kata Rasulullah? Enggak tak kene kowe ngambek orang kamu kowe nganggo mau mbok kasihkan ke siapa, ke istrimu silakan, kalau botol ya silakan. Ini hadirin yang dirahmati Allah, seorang laki-laki jualan sutra, jualan kain sutra, harus ada kainnya Pak. Jualan kain sutra itu diperbolehkan. Laki-laki jualan nonton itu perhiasan emas diperbolehkan. Yang beli laki-laki bos pundi, yang beli laki-laki tidak apa-apa beli untuk istrinya. Kalau misalnya dia pakai urusan dia, ini yang pernah timbul juga pertanyaan ibu-ibu, pernah bertanya Pak Ustaz, kalau nonton itu jualan pakaian-pakaian yang seksi itu Pak Ustaz, kalau mau jualan silakan Bu, kalau mau jualan silakan, tapi nanti akhirnya kan anak itu dipakai oleh itu si perempuan, terus kemudian dia bermaksiat di jalan, terus bagaimana Pak Ustaz? Itu urusan dia. Harusnya ini dipakai di dalam rumah, kalau dia pakainya di dalam rumah, urusan dia. Jadi diperbolehkan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Beliau kirimkan kain sutranya kepada saudara sesusuannya yang masih ada di Mekah, masih musyrik Pak, dikirimkan ke sana. Nah itu satu hadis, satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, dan yang ingin beliau sampaikan di sini adalah diperbolehkan untuk memberikan hadiah kepada orang musyrik. Ini kan keluarga, apalagi orang tua. Jadi diperbolehkan, misalkan dengan berikan apa, terus kemudian sana berikan apa. Tapi apa terus kemudian dengan itu berikan pakaian nasrani untuk misalkan orang tua masih nasrani, Pak saya berikan di pakaian nasraninya, jangan pakai apa, jangan berikan pakaian yang biasa saja gitu. Jadi jangan dan masih diperbolehkan untuk saling memberikan hadiah, walaupun dengan orang kafir, apalagi terhadap orang tua. Terus kemudian hadirin yang dirahmati Allah, yang ketiga yang perlu kita bahas di sini adalah yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya adalah mendoakan kebaikan untuk orang tua. Mendoakan kebaikan untuk orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah, di sini Imam Al-Bukhari beliau menukil ayat yang berkenaan dengan hal tersebut, ayat yang berkenaan dengan hal tersebut. Hadis yang ke-23, beliau nukil surat At-Taubah ayat 113. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin-nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun mereka adalah kerabat, setelah jelas bahwasanya mereka termasuk penduduk neraka jahim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini yang kemudian berlaku di mana sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan secara umum, fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhumā aw kilahumā fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha ad-dhilli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Ayat itu kan sifatnya umum Pak. Jadi untuk kedua orang tua jangan katakan uff. Di ayat terakhir, ayat yang ke-24 dari surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala tutup dan katakan
Wahai Rabbku, berikan rahmat kepada keduanya sebagaimana keduanya menyayangi ketika aku kecil. Jadi kan umum ayatnya. Tapi kemudian diuruskan dengan surat At-Taubah ayat yang ke-113. Tidak diperbolehkan untuk memintakan ampun, mendoakan rahmat, mengucapkan salam, mendoakan keselamatan di akhirat bagi orang musyrik termasuk orang tua. Terus apa yang diperbolehkan? Doa apa yang diperbolehkan, Pak? Doa supaya diberikan hidayah. Selain doa supaya diberikan hidayah, apa lagi? Sebenarnya kalau diberikan hidayah, Rasulullah pernah sampaikan, Allahumma azzil Islam bi umaraini. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan dua umar. Siapa dua umar? Umar bin Khattab kali Abu Jahal kan namanya Amr bin Hisham. Dengan dua umar. Ini kan doa hidayah kan ya. Diperbolehkan seperti ini. Atau doa misalkan suatu kali Rasulullah SAW ditantang oleh orang-orang musyrik. Kalau memang sampai mau silakan doa kepada Rabbu supaya kami diberikan paceklik. Didoakan sama Rasulullah, beneran Pak. Akhirnya Mekah kena paceklik selama 3 bulan. Jadi 3 bulan itu ya wis teman loh Bapak Ibu. Kalau di Padang Pak, di Padang pasir Pak. Akhirnya kemudian Bapak Ibu datanglah Abu Sufyan. Dalam riwayat nanti 1 tahun Pak. Datanglah Abu Sufyan meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengangkat balanya. Oleh Rasulullah SAW didoakan supaya Allah memberikan hujan kepada orang-orang musyrik Mekah. Nah hadirin yang dirahmati Allah, artinya doa supaya misalkan moga-moga dengan perjalanan selamat itu diperbolehkan Bapak Ibu. Mungkin misalkan orang tua misalkan ada orang musyrik dia sakit, terus kemudian kita doakan semoga cepat sembuh, semoga terhindar dari penyakit, diperbolehkan Pak. Tetapi berkaitan dengan maghfirah ampunan Allah, berkaitan dengan rahmat Allah, berkaitan dengan keselamatan di akhirat, dia musyrik, maka kita tidak diperbolehkan untuk mendoakan hal tersebut. Ini hadirnya dirahmati Allah, intinya kan di sana masih ada banyak doa yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kebaikan untuk orang tua musyrik maupun orang musyrik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terus kemudian misalnya tahun bone kita agak melebar sedikit. Tahun bone Cina mungkin musyrik, ya Cina Nasrani misalnya, ada Cina Nasrani, tapi tidak gitu. Nah, terus kemudian perjalanan atau mungkin dekat di Arab, kalau mau pergi, ya saya doakan banyak, ya semoga selamat sampai di sana. Dan terus kemudian Nasrani terus didoakan, tunggu nanti jalan, tidak boleh. Walaupun sama Bapak Ibu dirahmati Allah, walaupun dia orang kafir, walaupun dia orang musyrik, tetap tidak diperbolehkan bagi orang beriman berbuat zalim kepada. Walaupun musyrik itu tak colongi gak mumpung, gak boleh. Mumpung dia musyrik itu. Kalau misalkan nanti, kalau misalkan nanti dia menuntut, toh sak nuntut tetap gak bisa masuk kan? Mana tak colongi baik, jadi diperbolehkan Pak. Dakwatul mazlum itu sifatnya umum. Kebetulan dicantumkan juga oleh beliau di sini hadis tentang dakwatul mazlum. Doanya orang yang terzalimi. Sebenarnya tidak pas kalau diartikan orang yang terzalimi. Dakwatul mazlum artinya doa siapapun yang terzalimi. Mau yang dizalimi hewan jangan remehkan hadirin. Jangan terus kemudian punya kambingnya dizalimi, dijarno, tidak usah dimakan. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau doa kambing saja doa lo bisa mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala jadi bisa. Allah sudah sampaikan itu. Terus kemudian kambing yang kita zalimi, dia berdoa hadirin yang dirahmati Allah. Itu pun juga ditakutkan. Termasuk doanya orang musyrik. Orang musyrik kalau doanya mustajab, diijabahi oleh Allah untuk menjadi peringatan bagi orang yang
iblis awam Tuhan dijabah, Pak. Ini namanya iblis doang dijabah ini. Apa berarti kita? Rabbi anzirni ila yaumil ba'ts. Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari aku dibangkitkan. Iblis ada yang dari tidak. Dia yang berbuat zalim malah kita. Dia yang berbuat zalim, dia apa itu mendurhakai Allah, minta punya permintaan dijabai sama Allah untuk menjadi peringatan dan musibah serta ujian bagi umat manusia. Baik. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, di situ kan ada namanya Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan dan sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan dipraktekkan oleh beliau untuk mendoakan orang-orang musyrik supaya diberikan hidayah. Artinya hadirin yang dirahmati Allah, kalau memang ada orang yang kita cintai belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah tinggalkan mereka. Mosok saya orang ngaji kumpulan mosok gak ngaji. Gimana? Wong saya kayak ini masjid mosok nongkrong di warung kopi. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian siapa yang mengingatkan mereka? Siapa yang kemudian mengingatkan yang belum sholat kalau bukan orang yang sudah sholat? Siapa yang kemudian memahamkan Islam kepada mereka kalau bukan panjenengan yang sudah ngaji? Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kaum muslimin para sahabat gengsi dengan orang-orang kafir, Pak, maka tidak ada Utsman bin Affan, Pak, tidak ada Zubair bin Awam yang ngajak siapa Pak itu? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merasa aku muslim, masuk kumpul kafir. Hadirin yang dirahmati Allah, maksud saya harus duduk baru bersama dia. Kadang-kadang ada perasaan gengsi di sana. Dia merasa saya, maksud saya sering ngaji, sering ngaji. Gengsi. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau bukan karena para sahabat mau berdakwah kepada orang kafir, mau berdakwah kepada saudaranya yang masih belum lurus, Bapak Ibu dirahmati Allah, tidak ada Abu Darda. Abu Darda itu sudah berteman dengan Abdullah bin Rawahah lama. Abdullah bin Rawahah sebelum Rasulullah SAW hijrah dia sudah masuk Islam. Abu Darda baru masuk Islam bareng dengan Abu Hurairah. Sudah sekitar 6, 7 atau 8 tahun. Tetapi Abu Darda tidak, Abdullah bin Rawahah tidak pernah memutus hubungannya dengan Abu Darda. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan Abu Darda, Abdullah bin Rawahah mendapatkan itu menjadi perantara hidayah bagi Abu Darda. Sudah seperti itu Bapak Ibu, sudah masuk Islam, dijodoh namanya itu dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Abu Darda dengan Salman Al-Farisi dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Salman Al-Farisi beliau masuk Islam lebih awal, tidak pernah merasa sampai dia rasa tidak dipakai, tidak. Tapi dia tidak menunggu Abu Darda untuk datang ke rumahnya. Aku kan sih mesti ngaji suwe, kudune nek sampean butuh kowe sing tekone aku ndak, Pak. Salman Al-Farisi suatu kali datang ke rumahnya Abu Darda. Dia mendapati Abu Darda yang baru masuk Islam. Beliau menyeleweng dalam pemahaman apa itu? Bahwasanya ibadah dalam Islam itu adalah ibadah ruhbaniyah. Apa ruhbaniyah? Ibadahnya para rahib. Beliau tidak sentuh sama sekali istrinya. Baru masuk Islam, tidak sentuh sama sekali istrinya. Dia Salman Al-Farisi datang melihat Ummu Darda kok tidak dandan. Sampai kemudian bertanya, masa mungkin? Kenapa keadaan sampai kok seperti ini? Itu loh, saudaramu Abu Darda tidak pernah nyambangi saya, bahkan tirai kamar saya tidak pernah dibuka. Terus ngapain? Kalau pagi dia puasa, kalau malam dia sholat, kalau ngantuk udah mampir ke kamar, udah masuk kamar, ngantuk ngaji, baca Quran. Baca Quran ngantuk, sholat lagi loh. Hadirin yang dirahmati Allah,
Salman Al-Farisi, yaudah, saya tak bermalam di sini. Bermalamlah disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dari riwayatnya ini. Bermalamlah di situ. Terus kemudian Abu Darda datang, terus dibuatkan nama itu jamuan, suruh makan sama Al-Farisi. Sama mengatakan, tidak, saya tidak makan. Sebelum kamu mau makan, saya puasa batal mau semua. Malam tidur, Abu Darda ternyata tidak tidur. Dia mau sholat, langsung digeret sikil sama turun. Saya mau sholat, turun. Saya sampai gak turun. Akhirnya tidur, Pak. Terus kemudian dia bangun malam-malam mengendap-endap. Salman, Bapak Ibu, beliau lelehan demi untuk mengajarkan benar kepada saudaranya. Lelehan, Pak, bangun mau takbir digeret tangan, turun, itu lah, sampai 3 kali. Baru kemudian ketika di akhir malam, Salman Al-Farisi mengatakan, nah nih sudah bangun, ayo sholat, Pak. Batin Bapak Ibu Dada, besok lapor sama Rasul. Apa kata Rasulullah? Saudara Salman itu benar. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita memang mencintai saudara kita, mencintai orang tua kita, mencintai teman main kita dulu, Pak. Mereka mungkin belum sholat, panjenengan punya PR untuk mengajak mereka sholat. Jangan justru panjenengan yang khusus saya harus nongkrong bareng sama dia. Lah kalau caranya seperti itu, harus seperti itu tidak apa-apa. Mungkin harus nonton itu ngopi bareng sih, terus kemudian wajib sholat, besok nanti yuk sholat yuk. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau bukan panjenengan, kalau bukan kita yang nonton itu menjadi perantara hidayah mereka, terus siapa lagi Bapak Ibu? Jangan terus kemudian malah justru merasa eksklusif gitu. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak PR Pak dari kaum muslimin Bapak Ibu. Saya mengalami sendiri, hadirin yang dirahmati Allah, dikirim di pesisir pantai selatan. Jangan nama itu satu masjid, baru satu masjid. Musola, kalau orang mengatakan musola, tapi saya tidak cocok dengan musola. Apa perbedaannya musola dan masjid? Dalam kitab Al-Mawsu'at al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ensiklopedia fikih Kuwait, sering dijadikan rujukan oleh para mahasiswa dan yang mau membuat referensi. Dalam kitab Al-Mawsu'at al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah disebutkan perbedaan antara dikatakan masjid sebagai masjid ketika didirikan sholat 5 waktu dan ada adzannya. Gitu. Masjidnya kecil Bapak Ibu, adzan 5 waktu Pak, itu namanya masjid Bapak Ibu, bukan sholat. Gitu. Tapi masjid gede Pak, gak ada adzannya, juga layak disebut masjid. Gitu. Dan itu persyaratannya masjid. Nanti berkaitan dengan kan dalam madhab Syafi'i, orang sholat Jumat harus di masjid besar. Jadi masjid, dikatakan masjid itu ya itu tadi. Kalau teman itu diadani, setiap waktu diadani ada orang yang sholat di situ, maka itu layak untuk digunakan sholat Jumat, tidak melihat ukurannya. Walaupun nanti dalam madhab itu ada persyaratan 40 jamaah minimal. Baik, itu dihadiri. Di situ Bapak Ibu, satu masjid tidak paham caranya masuk sholat atau melakukan sholat ketika dia telat. Saya imam Pak, baru rukuk rakaat pertama, jamaah datang, sholat sendiri Pak, sholat sendiri. Nanti datang lagi sholat sendiri lagi, terus seperti itu. 1 kali, 2 kali saya lihat. Kok sholat gitu? Kok sholat itu kesuwen? Saya tanya kepada para jamaah, kenapa sholat saya kelamaan? Kelamaan betul Pak sholat dulu? Kelamaan betul dulu? Betul gitu? Kenapa Pak sholat? Iya. Kalau sholat saya kelamaan? Betul tidak kelamaan. Lah, kok nomor itu saya datang, saya sudah mulai sholat, setelah itu kok ada jamaah, nomor itu mesti ada orang yang sholat sendirian itu ngapain? Kita ini tidak tahu Pak Ustaz. Nah, seharusnya yang benar itu gimana? Saya jadi bingung Pak. Yang benar gimana? Yang benar gimana itu pripun maksudnya?
Ternyata mereka tidak paham kalau datang ke masjid jamaah terus sudah telat, sudah rukuk, itu harus bagaimana, itu tidak paham, Pak. Akhirnya mereka salah sendiri. Itu satu masjid semuanya tidak paham ini. Masya Allah. Ini kan PR kita, Pak. Hadirin yang dirahmati, di masjid itu pula Bapak Ibu. Yang namanya itu bahkan Bapak Ibu, ada teman saya juga, namanya itu kebetulan manggil Pak Mudin Imami, Pak. Yang dibaca itu namanya itu ayatnya dijajal, dipotong-potong. Namanya itu surat, misalkan ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Satu ayat itu tidak sampai, namanya itu belum selesai, disuruh dengan ini, disuruh dengan itu. Seperti ini. Bahkan yang lebih parah lagi, sering saya sampaikan, tidak paham Bapak Ibu, sholat duhur itu sirriyah. Pak Mudin, saya sempat jumpa Pak Mudin dengan baru saya datang awal datang. Kebetulan laporan itu dari kita di pesantren masih nyanyi seperti itu, Pak. Seluruh laporan itu berdakwah, laporan itu ke pelosok-pelosok. Tidak peduli dengan mazhab, kami tidak peduli dengan mazhab. Pokoknya mengajarkan orang tentang agama. Kami masuk Bapak Ibu, terus karena isukan mau Pak Mudin jenengan mau imami Bapak Ibu. Takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Salat duhur Bapak Ibu. Saya sama teman-teman mau batal. Mau ketawa tapi gitu. Akhirnya kemudian setelah selesai saya tanya Pak Mudin, kok dibaca keras Pak Mudin? Ya pun. Saya tidak tahu juga Mas. La ilaha illallah. Nah selama ini dia ini. Jadi semuanya itu kalau 2 plus 1, kalau misalkan 2 plus 2, rakaat 2 rakaat pertama itu sirriyah, tidak peduli itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semuanya jariyah kali, semuanya jariyah. Nah jangan dulu dapatnya dari guru pripun, dari nama kiai ini jenengan Pak Mudin. Saya tidak belajar dari guru Mas, saya belajar dari buku praktis yang kebetulan tidak ada keterangan di situ ini sholat jariyah, ini sholat sirriyah. Loh itu ada Pak di Indonesia Bapak Ibu. Nah terus kemudian kalau bukan kita Pak yang memahamkan mereka, panjenengan yang sering ngaji, terus siapa? Enggak tahu betul dengan mereka. Terus siapa Pak yang memahamkan mereka? Baik. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita benar mencintai saudara kita harus mencintai orang tua kita. Ada orang tua yang mungkin belum mendapatkan hidayah. Ada orang tua yang mungkin belum sholat. Ada orang tua yang mungkin belum mau puasa atau dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, maka tugas kita sebagai seorang putra untuk berbakti serta menembuskan dakwah sedikit demi sedikit. Itu yang paling penting Bapak Ibu dalam mandala. Jangan tinggalkan mereka, Pak. Jangan tinggalkan mereka. Dan kemudian hadirin yang dalam mandala Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan juga berkaitan dengan ini. Loh, bukankah berikut hadisnya al-mar'u fi dini khalili. Seseorang itu berada di agama sahabatnya. Gimana? Seorang berada di agama sahabatnya, sehingga kemudian kita disuruh mencari sahabat-sahabat yang baik saja. Hadirin yang dirahmati Allah, memang kita diperintahkan untuk mencari circle yang baik, Pak. Tapi bukan berarti kita lepas diri dari mereka-mereka yang belum diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Circle yang baik, panjenengan pengajian seperti ini perlu Pak, kita perlu membentengan diri kita Bapak Ibu. Perlu benteng, kita perlu tameng. Tetapi kita pun perlu memancarkan cahaya kita, perlu memancarkan dakwah ini, ajaran Islam ini bagi mereka yang belum paham, yang mereka masih apa itu? Mereka masih melihat sholat itu bukan satu hal yang penting. Perlu sholat, perlu tidak perlu juga sholat.
Dan itu hadirin yang dirahmati Allah. Ini tentunya kita dibagi bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, berkaitan dengan birrul walidain untuk orang tua yang apa? Kalau tadi kan muslim, poin pertama orang tua yang muslim, poin yang kedua orang tua yang sudah meninggal atau mayit. Dalam hadis yang ke-35, Imam Al-Bukhari beliau sampaikan dari seorang sahabat namanya Abu Usaid. Dia sedang menceritakan kepada satu kaum, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala rajulun, kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datanglah seorang, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma. Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa bakti yang bisa saya lakukan kepada kedua orang tua saya sepeninggal keduanya? Apa yang bisa saya lakukan ya Rasulullah? Naam, Rasulullah SAW mengatakan iya, masih ada yang bisa kamu lakukan. Kamu masih punya kewajiban. Apa itu? Arba khisalun arba, ada 4 perkara. 4 perkara yang perlu dilakukan bagi kita ketika menjumpai orang tua kita sudah meninggal. Bagaimana bakti kita? Yang pertama, ad-du'a lahuma wal istighfar lahuma. Berdoa untuk keduanya dan beristighfar, meminta ampun bagi keduanya. Kirimkan doa Bapak Ibu. Hadirin yang dirahmati Allah, bukan hanya kita. Kalau misalkan kita minta orang lain untuk mendorong orang tua kita, ya boleh. Itulah kenapa di sana ada sholat jenazah. Itulah kenapa di sana kemudian ada doa, walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang mengatakan Rabbighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Walladzina sabaquna bil iman, dan orang Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Mendahulukan para sahabat, kita mendoakan para sahabat, mendoakan orang-orang sebelum kita yang sudah masuk Islam. Bapak Ibu dan Rahmatullah, di sana ada disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya mendoakan orang tua sendiri atau mendoakan orang lain itu pun juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita pun sebagai putra boleh Bapak Ibu, tolong doakan bapak saya, tolong doakan bapak saya, dan lain sebagainya. Memintakan ampun, terus minta orang supaya mendoakan bapak saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi yang pertama ada yang dirahmati Allah, kirimkan doa, kirimkan istighfar kepada untuk keduanya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, di sana ada perselisihan di antara para ulama berkaitan dengan apa saja yang bisa kita kirimkan untuk orang tua kita. Ini bagaimana? Amal soleh, apakah itu sedekah dan lain sebagainya? Ada perselisihan, Pak. Tapi kita tidak memuncing permasalahan tersebut. Justru yang mau kita ambil satu hal Bapak Ibu yang paling penting. Apa itu? Rasulullah SAW sampaikan, khairukas bil mar'i walad. Sebaik-baik hasil usaha seseorang adalah putranya. Para ulama sampaikan, ketika seseorang dia beribadah, walaupun dia tidak memperuntukkan untuk orang tuanya, maka orang tuanya mendapatkan porsi bagian pahala dari ibadah yang dia kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita sampaikan Bapak Ibu perkara khilafiyah tersebut. Misalkan katakanlah Bapak Ibu, ada sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan kita baca Quran itu dikirimkan kepada orang tua sampai. Sebagian lain mengatakan tidak sampai. Perselisihan itu Pak, itu bukan hanya ada di zaman kita. Di zaman dulu Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu sudah
sudah ada, Pak. Persisnya di antara para ulama perkara hal tersebut sudah ada, Bapak Ibu. Dan kita tidak perlu merujuk masalah, Bapak Ibu. Saya menghormati satu dengan yang lainnya. Lalu semua kafir itu toleransi, semua orang beriman tidak bisa toleransi. Tentunya saling toleransi, misalkan maaf tentang tahlilan. Saya tidak setuju dengan tahlilan. Kalau tidak setuju dengan tahlilan, katakan yang terbaik, misalkan. Katakan kepada saudara kita, misalkan ini, jangan tidak setuju dengan tahlilan. Katakan kepada yang tahlilan, iya saya doakan semoga hajatmu dimakbul, diterima oleh Allah, dan saya berdoa dari sini. Saya tidak akan melupakan untuk mengirimkan doa bagi orang yang meninggal, almarhum dan lain sebagainya. Sebaliknya Bapak Ibu, yang tahlilan tahu kalau orang lain itu tidak tahlilan, ampun jarak, terus diundang, diajak, dia tidak mau, akhirnya kemudian timbul perselisihan persekutuan, ngapain gitu Pak. Hadirin yang dirahmati Allah, yang perlu kita bangun itu bukan perselisihan, Pak. Perselisihan itu satu hal yang pasti, Bapak Ibu. Tapi Allah Subhanahu wa taala melarang loh, ayat riba ba'dukum riqaba ba'din, untuk melukai, untuk mencederai salah seorang di antara kalian pada salah seorang di antara kalian pada orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, ikhtilaf di antara para ulama, di antara kaum muslimin, satu hal yang pasti, itu yang didoakan oleh Rasulullah SAW, tapi tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dirahmati Allah, apalagi permasalahan fikih, Pak. Permasalahan akidah pun juga ada, Pak, tetapi tidak pada usulnya. Misalkan saya ambil contoh Bapak Ibu, Isra Mi'raj. Usul daripada akidah Isra Mi'raj itu apa? Yang tidak percaya Rasulullah SAW pernah Isra Mi'raj, dia kafir. Orang kafir makanya tidak percaya Rasulullah Isra Mi'raj. Cuman para sahabat berselisih. Ibnu Abbas, para sahabat semuanya Pak sepakat, semuanya sepakat mengatakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj itu tidak melihat Allah. Para sahabat semuanya sepakat, kecuali Abdullah bin Abbas. Beliau berpendapat Rasulullah ketika Mi'raj itu melihat Allah. Akidah tidak, Pak? Akidah tidak? Tapi para sahabat tidak mengatakan Ibnu Abbas sesat, ojo sinau dengan Ibnu Abbas. Kenapa? Karena masalahnya masalah furu', Bapak Ibu. Yang kebetulan tidak bisa ditanyakan langsung kepada Rasulullah. Rasulullah sudah meninggal, Pak. Di sana ada banyak permasalahan akidah yang furu', Bapak Ibu, yang timbul perselisihan di antara ulama. Saya contoh lagi, Pak. Nabi Adam, Bapak Ibu, masuk surga kan, Pak? Surga yang ditempati Nabi Adam itu apakah surga yang sana yang akan kita tempati yang kekal itu, Pak? Kita mudah. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Masalah kita ada apa itu? Akidah ada apa? Loh, akidah Bapak Ibu. Tetapi itu masalah yang furu, gitu loh. Masalah yang furu. Ambil contoh lagi, siksa kubur, Bapak Ibu. Siksa kubur. Orang ini yang mengingkari tadi nih Pak. Terus masalah usulnya Nabi Adam dengan surga apa? Orang yang mengingkari Nabi Adam pernah masuk surga, itu orangnya kafir. Tapi apakah surganya sama dengan yang akan kita tempati atau tidak? Itu masalah furu, gitu loh. Misalkan lagi, siksa kubur ada tidak, Pak? Ada tidak? Ada. Tidak boleh. Masalah usulnya siksa kubur tidak boleh diingkari. Aku nggak percaya siksa kubur. Nah, kamu nggak pernah ngalamin? Iya, sampai cikurek nggak pernah ngalamin. Hadirin yang dirahmati Allah, orang yang tidak percaya keberadaan siksa kubur, maka itu sudah dia telah ternodai dalam akidahnya di masalah usul. Tetapi di sana ada prosesnya di antara para ulama yang disiksa itu apakah hanya rohnya atau bersama dengan jasadnya? Gimana? Kalau di zaman kita katanya pernah dibuka, ternyata jasadnya juga bonyok, gosok dan lain sebagainya, sabun wadah jadi infektor dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, itu masalah akidah kan ya Pak? Cuman akidahnya akidah yang gitu loh. Hadirin yang dirahmati Allah, maka kita perlu sebagai kaum muslimin untuk sadar tentang istilah
tentang persisian di antara para ulama. Supaya kita melek, Pak. Jangan kita sibukkan dengan urusan-urusan yang receh seperti itu, Pak. Ini receh, Bapak Ibu. Ketika kiai saya ketika kami lulus, kiai saya menyampaikan permasalahan Bapak Ibu, apa hal yang paling penting untuk kita jadikan? Apa hal yang paling penting untuk kita jadikan pedoman ketika kita di luar? Ketika kita di luar, apa yang paling penting dalam beramal? Beliau mengatakan sebelum kamu beramal, yang paling penting jangan lihat persisian pertama dulu. Yang paling penting apa? Yang kamu amalkan ada dan ulama yang mengatakannya. Yang kamu amalkan ada dan dasar. Sudah itu saja. Tidak perlu peduli dengan apa yang diamalkan oleh orang lain. Sudah itu. Ketika kemudian kita saling semakin memperuncing permasalahan, semakin membuat ukhuwah Islamiyah kita semakin rendah. Dan hadirin yang dirahmati Allah, capek, Pak. Capek banget Bapak Ibu. Bersama dengan Bapak ini capek, Pak. Karena apa ya Allah, mau sholat aja Bapak Ibu di perjalanan safar. Akhirnya masjid pun kita pilih, Bapak Ibu. Kita pakai. Terus ini perjalanan dari Blitar sampai ke Kediri. Itu kayak masjid yang malah sakit. Terus sholatnya kok bensin ya? Malah kok bensin. Berarti masjid malah sholatnya kok bensin, Masya Allah. Dan hadirin yang dirahmati Allah, kadang ya kita jadi orang yang beriman ya. Masya Allah. Semakin ngaji seharusnya Bapak Ibu. Semakin tinggi ilmu kita, semakin kita bisa menerima perselisihan di antara kita. Para sahabat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka berselisih ada apa? Banyak perselisihan di antara Allah, tapi tidak pernah Pak. Ojo ngaji di Mu'adas, ojo ngaji di Ali, ojo ngaji di Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan Ibnu Abbas itu pernah berselisih Bapak Ibu, tapi tidak pernah. Ibnu Abbas itu loh mau yang aku itu loh bojone Nabi. Dipanggil. Lecor yang apa dipanggil? Lo sampai itu sopan aku loh bojone Nabi. Sebenarnya kan pasti aku. Tapi tidak pernah Pak kelontaran seperti itu dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan Bapak Ibu, jadi singkirkan masalah pendapat berkaitan dengan hal ini. Apa yang Anda yakini, amal soleh apa yang bisa dikirimkan, amal soleh apa yang tidak bisa dikirimkan, silahkan. Atau seluruh amal soleh, atau misalkan dalam masalah haji misalnya Bapak Ibu, oh saya bisa untuk kirimkan haji untuk orang tua. Ada sebagian orang mengatakan tidak bisa. Sudah, dengan ngomong soal ngomong, sejak ngomong itu ya ngomong. Baik, kemudian ada yang dirahmati Allah yang terakhir berkaitan baru satu lagi. Satu. Diselesaikan atau buat ini? Selesaikan gitu. Bentar gitu ya. Wa infadi akhirima. Kemudian yang kedua menunaikan janji orang tua. Orang tua punya janji, anak menunaikan janji. Itu Bapak Ibu dalam masalah birrun. Bapak Ibu, saya bertanya nih, ada tidak yang namanya hutang warisan hutang? Ada? Orang tua punya hutang, terus kemudian tidak mampu bayar, terus duitnya habis, panjenengan punya kewajiban untuk membayarkan. Ada tidak? Ada. Saya tanya jenengan, kalau misalkan warisannya orang tua habis, duit atau hutangnya masih, anak punya kewajiban untuk membayarkan tidak? Wajib. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Imam Al-Qurtubi dan Imam An-Nawawi, beliau sampaikan ijma'nya para ulama. Ulama sepakat tidak ada yang namanya warisan hutang. Yang ada itu birrun, gitu loh. Ini Pak, kanti. Loh, bukan kalau Rasulullah sampaikan kalau misalkan ada orang tua dia mati punya tanggungan puasa, maka anaknya yang akan mengobotnya. Kan Pak? Hadirin yang dirahmati, itu pun juga bagian dari birrun. Ketika harta orang tua masih, terus kemudian orang tua punya hutang, maka anak
dia diperbolehkan dan itu dihasut, dihasut untuk, tapi bukan merupakan satu kewajiban. Ketika ternyata hutang orang tua tidak bisa dilunasi oleh anak, kalau kewajiban Pak, namanya kewajiban Pak, hutang orang tua tidak panjenengan lunasi, panjenengan mati berdosa. Ini bisa dipahami ya? Tapi kalau misalkan bukan kewajiban, anak pun tidak mampu, hutangnya terlalu besar. Sampai kemudian anak mati, tidak bisa membayar hutang orang tua, maka hutang orang tua tetap statusnya hutang orang tua, bukan menjadi hutang anak. Itu loh baik. Jadi tidak ada yang namanya warisan hutang. Adanya itu anjuran untuk apa itu? Membayarkan dan melunasi hutang orang tua. Gitu. Jadi ketika kemudian nanti ternyata tidak mampu membayar, maka anak tetap tidak mendapatkan dosanya karena yang berhutang itu adalah orang tua, bukan putranya. Kemudian Bapak Ibu, ini saya aja Bapak Ibu disebutnya Pak, wa ikram sadiqi dan memuliakan temannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu suatu kali beliau bertemu dengan seorang pemuda. Kemudian Ibnu Umar mengatakan di dalam hadis ini Bapak Ibu, hadis ini hadis yang ke-40, Ibnu Umar mengatakan, sampai anak si fulan kayak, oh iya saya putranya si fulan. Maka Ibnu Umar memberikan bihwalnya, memberikan khimarnya, keledainya, terus dicopot imamahnya, diberikan kepada si pemuda ini. Orang yang bersama dengan Ibnu Umar bertanya, loh, tidak cukup sampai KI 2 dinar gitu aja Pak Ibnu Umar. Kok tidak ada KI? Jangan khimarmu bersama dengan selain nama itu imamahmu, nama serbanmu. Apa kata Ibnu Umar? Rasulullah SAW yang sampaikan kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada teman bapak kita dan juga keluarganya. Itu salah satu Bapak Ibu, salah satu cara kita berbuat bakti kepada orang tua kita dengan tetap menyambung hubungan baik dengan sahabat-sahabat dari orang tua kita dan juga keluarganya. Wasilatul rahmi allati la rahimalaka illa min kibarihima. Ini hampir mirip. Dan juga silaturahmi, menyambung. Apa bedanya silaturahmi dengan tadi Pak, ikram sadiqihima? Silaturahmi Bapak Ibu aslinya Pak di dalam bahasa hadis. Kalau kita silaturahmi apa? Dolan nih, Pak Sinten. Pak Edi, saya main ke rumahnya Pak Edi. Silaturahmi tidak? Silaturahmi, saya bertemu Pak ke rumah Pak Edi. Kan gitu ya? Saya dari ke rumah saya, silaturahmi rumah sebentar. Itu dalam bahasa Indonesia itu. Tapi dalam bahasa hadisnya silaturahmi tidak seperti itu. Silaturahmi, saya punya kerabat misalkan hubungan darah, misalkan sepupu saya, misalkan. Nah, terus kemudian namanya itu mungkin ada permasalahan saya dengan saudari. Akhirnya enggan. Terus kemudian saya berusaha menyambung hubungan darah ini. Itulah yang dimaksud dengan silaturahmi. Jadi yang Rasulullah sampaikan di sini nomor 4, poin yang keempat. Kalau orang tua ada hubungan yang tidak harmonis dengan kerabatnya, maka kalau kita mau berbakti kepada orang tua kita adalah dengan cara menyambung hubungan ini lagi, memperbaiki hubungan yang dimiliki oleh orang tua. Itu mungkin hadirin yang dirahmati Allah, poin-poin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini berkaitan dengan berbakti kepada orang tua yang musyrik dan berbakti kepada orang tua yang sudah. Saya sejak SMP itu ayah saya dari jelek saya bilang itu dengan ayah saya bisa bertemu cuma sekali dan belum sempat berhubungan baik. Ayah saya belum gimana caranya berbakti kita doakan, mintakan ampun, terus kemudian sedekah atas nama orang tua, terus kemudian perbaiki hubungan dengan ibu. Kalau dulu mungkin ada pandangan di ibu ayah itu seorang yang jahat, mungkin ketika panjenengan bisa memperbaiki hubungan itu sehingga di mata ibu ayah itu sosok yang baik, itu bagus. Jadi
Nama itu hubungan yang rusak yang dimiliki orang tua kita, kalau kita berbakti kita perbaiki, terus kemudian kirimkan doa yang terbaik untuk orang tua kita, dikirimkan untuk pahala yang terbaik untuk orang tua kita. Itu saya kira. Betul. Ada lagi? Pada cukup. Ini pertanyaan dari yang bertanya dari online. Ini pertanyaan pertama, ada kondisi di mana sesama muslim ini mungkin ada yang mu'alaf, kemudian orang tuanya masih non muslim. Nah, kemudian seperti yang Dina sampaikan tadi, ini pertanyaannya bagaimana hukumnya jika kita menerima hadiah dari orang tua ataupun orang lain yang non muslim jika momennya itu di saat ketika hari rayanya mereka. Gitu. Kalau yang Dina sampaikan tadi kan kita tidak boleh memberi hadiah kepada mereka di saat mereka sedang merayakan hari raya. Jika kebalikannya bagaimana? Kebalikannya bagaimana? Dan kalau kebalikannya itu juga sama untuk apa itu berhati-hati supaya tidak terganggu dalam akidah kita ataupun mereka mengharapkan sesuatu dari penyelewengan kita, sesuatu daripada penyelewengan kita. Walaupun nanti dari nomor itu Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya hal tersebut diperbolehkan. Jadi tidak mengapa, asalkan tidak ada nomor itu indikasi mereka menginginkan sesuatu dari hadiah yang mereka berikan kepada kita. Itu kalau yang disampaikan oleh Rasulullah Iman, jadi disampaikan oleh para ulama dan Saudi seperti itu. Jadi kalau hati-hati diterima dulu. Kan tidak harus nomor itu tidak harus ditolak di saat itu juga atau dibanting, tidak. Diterima dulu, diterima baik-baik. Ketika kemudian mungkin nomor itu ada indikasi kok kayaknya nomor itu mereka mungkin mulai lebih berani untuk nomor itu mendakwakan agama mereka dan sebagainya, yang mulai kita tolak, mulai kita jaga, Bahkan sampai kalau masalah itu sampaikan. Sebagian ulama itu tidak membolehkan untuk memberikan hadiah kepada orang muslim kecuali kalau ada indikasi mereka tertarik dengan Islam. Cuman realitanya di masa kita disampaikan oleh para ulama tetap perlu kita jaga hubungan kita dengan mereka. Kita mau mengambil hadiah dari mereka tidak mengapa, memberikan hadiah kepada mereka juga tidak mengapa. Tapi perlu berhati-hati kalau misalkan ada indikasi yang tidak baik dari apa yang kita berikan. Jadi terkait dengan cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, dikatakan bahwa makam muslim kita tidak boleh dibangun dengan kijing ataupun semacamnya. Nah, sebagai anak yang berbakti pada orang tua, bagaimana hukumnya jika kita memberi suatu penanda kepada makam orang tua kita dengan mungkin misalkan pohon urin atau semacamnya, atau bagaimana hukumnya jika sudah terlanjur dibangun atau dikijing? Sudah dibangun sudah, bukan urusan kita. Ketika misalkan ketika kita meyakini bahwa kita tidak diperbolehkan bangun itu makam, jadi mengijing makam orang yang beriman tidak diperbolehkan, maka sudah terlanjur dibangun, bukan perbuatan kita, ya sudah. Kalau kita bisa memberikan pengertian, tidak perlu dibangun, tentunya dengan cara yang baik ketika kita memberikan. Kadang kan kalau itu walaupun berkata ya intinya tetap menghindari perselisihan timbulnya konflik di antara kaum muslimin. Kalau kita sampaikan juga ya, walaupun kadang tetap butuh misalnya saya kelompok sedikit, misalkan sudah sepakat seluruh keluarga, jadi kalau dibangun ya, kedua kalau biar nanti kalau misalkan dipakai orang lain juga tidak ada masalah. Sepakat itu sudah. Tapi kalau misalkan tidak ada sepakat, ya jangan ini ya.
Mas kata jemput 5 kali anak ibu, nanti kakaknya tidak setuju. Nah itu ada mudarat yang jauh besar yang seharusnya kita hindari. Cukup. Satu lagi jadi tempat dengan sampaikan ada yang mengatakan antara diperbolehkan dengan yang tidak diperbolehkan, yaitu menghajikan orang tua yang sudah meninggal. Mohon penjelasannya lebih lengkap. Menghajikan orang tua yang sudah meninggal. Datang seorang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ibu saya punya kewajiban haji, tetapi tidak mampu. Apakah saya sudah membolehkan berhaji untuknya? Apakah saya boleh untuk berhaji untuknya? Maka Rasulullah mengatakan, silakan kamu berhaji untuknya. Sebenarnya itu yang pertama. Maka dari situ kemudian para ulama sampaikan, berhaji kepada orang yang tidak mampu, sudah meninggal atau yang belum meninggal, itu ada persyaratannya. Persyaratannya ketika orang tua sudah wajib haji. Persyaratan ketika orang tua sudah wajib haji. Kalau misalkan orang tua belum wajib haji, maka ya tidak perlu untuk dihajikan. Tapi kalau misalkan saya punya banyak kuasa, terus saya hajikan, ya mau dilihat saja. Kalau diterima oleh Allah, alhamdulillah. Kalau diterima berarti itu haji untuk Anda sendiri. Itu lebih. Karena memang di situ ada prosesnya di antara para ulama. Ada yang mensyaratkan seperti itu, ada yang tidak mensyaratkan. Karena ada dalam mazhab yang Syafi'i itu bahkan harus ada wasiat, ada wasiat. Wasiat dari orang tua, terus kemudian anak, lalu kemudian mengingatkan wasiat daripada orang tua. Jadi ada hal yang nomor itu yang menguatkan daripada menghajikan orang tua. Itu gitu. Mungkin belum bisa dipahami. Ada yang menanyakan mungkin berkaitan dengan tadi. Begitu pula kan berkaitan dengan, jadi intinya ketika di situ ada perselisihan di antara para ulama dan mereka punya dalilnya sendiri-sendiri. Kita sebagai orang yang beriman itu sebenarnya simpel sebagai orang muslim. Kita contohnya kemana, kita tahu dalilnya sudah cukup gitu. Terus kemudian norma itu misalkan tidak setuju dengan yang sama, ya sudah. Misalkan nih, lanjutkan, misalkan saya setuju kalau misalkan orang tua bisa dikirimi dengan bacaan Al-Quran. Terus kemudian ya saya tidak setuju kalau orang tua bisa dikirimi bacaan Al-Quran. Terus bagaimana sikap kita yang tidak setuju? Kalau misalkan kita tidak setuju, tinggal bilang saja. Ini bahasa kita juga bahasa TV. Kalau kita tidak setuju, silakan bacakan. Kalau misalkan itu sampai, ya nanti panjenengan dapat itu sampai. Tapi kalau tidak, itu nanti akan kembali kepada dirimu sendiri. Ternyata ketika saya lihat apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau sampaikan itu disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Asmaul. Beliau sampaikan berkaitan dengan permasalahan tersebut karena begitu kalau di antara para ulama. Ada kemudian beliau sampaikan yang pertama, bacaan amal soleh yang dilakukan seseorang itu akan menjadi amal soleh untuk dirinya sendiri. Ketika kemudian diniatkan untuk orang lain ternyata tidak sampai, maka akan kembali pada dirinya sendiri. Allah Subhanahu. Baik, itu mungkin yang bisa kita bahas pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau yang mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada kurangnya mungkin dari kekuatan saya. Aku ya Alhamdulillah. Kita tuh menjaga ikhwan majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.